Sintesis pembelajaran dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Ivone Yolanda Yohana Tapilatu SPD, calon guru penggerak dari SMP YPPK Biak, Papua. Saya telah bertugas di SMP YPPK Biak 16 tahun sebelum saya menjadi guru kontrak dan honorer 4 tahun. Selama 2 minggu saya mengikuti diklat guru penggerak dan mempelajari secara dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sangat meresap dalam pikiran, perasaan, dan logika saya. Barulah saya menyadari kesalahan mindset yang selama ini saya pegang dengan kokoh dalam menjadi seorang pendidik. Saya merasa saya sudah benar mendidik anak-anak selama ini dengan melihat keberhasilan anak didik saya angkatan per angkatan. Ternyata saya masih jauh dari sempurna, walaupun tak ada seorang manusia pun yang sempurna, guru pun tidak. Saya memang selama mendidik anak-anak selalu berusaha menjadi contoh yang baik atau teladan yang baik dari sikap, tutur kata, perbuatan saya. Saya selalu menyemangati anak-anak saya dengan selalu memberi nasihat yang menggugah semangat mereka yang terkadang kendor dalam belajar. Saya selalu memotivasi mereka dalam mengejar cita-cita mereka. Namun kesalahan yang saya lakukan adalah saya tidak melihat kekuatan kodrat anak. Karena ternyata pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka memperoleh keselamatan, terhindar dari hal-hal buruk dan jahat, dan mereka dapat memperoleh kebahagiaan, mencapai cita-cita hidup sejahtera sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Inilah yang tidak saya perhatikan dengan detail. Saya memang tahu bahwa setiap anak itu berbeda karakter dan kemampuan, namun memahami bahwa mendidik adalah menuntun kekuatan kodrat anak ini benar-benar pemahaman yang baru bagi saya, dan saya menyadari bahwa perlakuan, sikap, cara didik saya belum sepenuhnya melihat kekuatan dari kodrat anak. Saya merasa cara mengajar saya sudah menyenangkan bagi anak-anak saya, yaitu mata pelajaran matematika. Namun bagi anak-anak yang mempunyai potensi yang baik, merasa itu menyenangkan dan dapat mereka terima. Namun bagi yang lain, tersenyum dan ikut tertawa tidak menjamin mereka paham pelajaran saya, karena saya tidak melihat kekuatan kodrat mereka. Apa kekuatan kodrat mereka? Yaitu kekuatan dasar mereka yang sudah ada pada mereka sejak mereka lahir. Pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang perumpamaan bahwa menuntun kekuatan kodrat anak seperti seorang petani atau tukang kebun yang berusaha sekuat tenaga memelihara pertumbuhan biji semayannya, yaitu dengan memberi pupuk, air, memperbaiki kondisi tanah, membasmi ulat-ulat dan lain-lain. Sehingga biji semainya, yaitu anak-anak didik, terhindar dari hal buruk. Memang sudah saya pahami, namun mengubah kodrat biji semai, misalnya tanaman jagung dirawat seperti menjadi tanaman padi, hal itu tidak boleh. Barulah saya pahami bahwa setiap anak waktu lahir sudah dengan kodratnya, bahwa anak A kita tuntun tidak bisa kita tuntun seperti atau untuk jadi seperti anak B, karena masing-masing anak sudah dengan kodratnya. Dan apa yang guru buat atau ciptakan atau hal-hal baru yang akan dipakai dalam mendidik, menuntun anak harus diselaraskan dengan nilai kultur dan lahir batin, sehingga anak benar-benar tumbuh ke arah yang benar, yaitu mencapai selamat dan bahagia. Pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan haruslah melihat kodrat alam dan kodrat zaman.
juga benar-benar membuka pikiran saya. Selama ini saya mendidik dan mengajar anak-anak saya hanya dengan melihat kemampuan mereka saja. Yang tidak mengerti dan memahami pelajaran saya secara cepat, tidak selalu saya perhatikan secara detail. Sudah cukup bagi saya kalau 1/3 dari anak-anak tersebut dalam satu kelas sudah mengerti pelajaran saya. Dan saya yakini saja bahwa kedepannya mereka pasti mengerti seiring waktu berlalu. Disinilah saya tidak menyadari bahwa keadaan yang baik yang dapat menjadikan anak yang kekuatan kodratnya sudah baik akan menjadi lebih baik. Demikian pula sebaiknya bahwa anak-anak yang kodratnya tidak mampu, berkompetensi lemah, ketika dituntun atau diasah dengan segala bentuk keadaan baik, pasti akan menjadi baik. Hal ini diperkuat dengan budi pekerti yang luhur, yang merupakan perpaduan gerak, pikiran, dan perasaan, dan kehendak atau kemampuan, sehingga menimbulkan tenaga, yaitu perpaduan cipta, karsa, dan karya, dan didukung oleh lembaga terkecil, yaitu keluarga, yang merupakan tempat yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi anak-anak. Maka anak-anak akan tumbuh dengan baik, selamat, dan bahagia. Satu hal lagi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang benar-benar menggugah saya adalah pemahaman tentang anak. Dulu saya benar-benar pada prinsip lama bahwa anak-anak itu ibarat lembaran kosong yang kemudian akan ditulisi dan dikuasai oleh saya. Dan anak harus mengikuti keinginan dan kemauan saya. Jika saya coret dalam lembaran hidupnya adalah kebajikan, maka anak itu akan mengikuti dan meneladani kebajikan yang saya buat. Sebaliknya, jika saya mencoret sebuah keburukan atau kesalahan, maka anak itu akan mengikuti jejak keburukan saya. Inilah yang saya pahami dan selalu saya pegang erat. Namun, ternyata mindset ini salah. Saya harus memahami bahwa anak ibarat sebuah kertas yang penuh dengan coretan yang suram atau buram. Saya sebagai pendidik harus menuntun anak dengan baik, dengan cara menebalkan coretan-coretan yang baik dan membiarkan yang buram tetap buram, atau yang buruk biarlah terpendam, sehingga anak tersebut benar-benar bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan barulah saya sadari pula bahwa tabiat anak yang dapat diubah adalah intelligible, yaitu kecerdasan, angan-angan, atau pikiran. Sedangkan yang tidak bisa diubah adalah dasar hidupnya, kodrat alam. Dari hal-hal tersebut di atas, maka yang harus saya lakukan adalah merubah cara atau pola mendidik saya, yaitu mempelajari kekuatan kodrat setiap anak dengan mempelajari karakter anak dengan baik dan detail. Mengubah pola mengajar saya sehingga pelajaran matematika yang saya ajar menjadi pelajaran yang menyenangkan, mudah dipahami oleh anak-anak. Misalnya dengan gerak, lagu, permainan, video, dan lain-lain. Mengubah cara penilaian saya terhadap siswa, menjadikan siswa lebih berakhlak dan berbudi pekerti luhur, menjadikan siswa pandai dan berjiwa Pancasila. Akhirnya, biarlah Tuhan memberkati dan menolong saya dalam melakukan tugas yang mulia ini. Salam bahagia.